Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Lisa hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, sehat itu yang utama ya Bu ya. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas dengan baik, lancar. Baiklah, hari ini Bu Lisa kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas nanti, adapun tujuan supervisi mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lisa. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lisa capai? Ibu, berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya tuliskan, salah satunya tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan dan manusia dengan baik dan benar. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Lisa capai? Di sini saya ingin mencapai area pembelajaran itu ada dua Bu. Yang pertama yaitu area pengembangan dan yang kedua area pembelajaran. Lalu bagaimana dengan rencana pembelajaran yang ingin Ibu Lisa terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pengembangan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan karakter siswa. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode berbasis masalah. Maaf Bu, untuk modelnya saya menggunakan model berbasis masalah, dan sedangkan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu ya Bu Lisa. Jadi Ibu Lisa tadi bilang katanya rencana pembelajaran di kelasnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasannya tanya jawab ya Bu ya. Nah sekarang Bu, dengan media pembelajaran ini Ibu gunakan di dalam kelas nih, bagaimana? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan papan gambar Bu untuk menunjukkan organ gerak manusia dan hewan. Selain itu juga saya menggunakan LKPD. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Kebetulan saya ada pelajarannya itu di hari Senin Bu, jam ke-6 dan ke-7 di kelas 5. Baik Bu, berarti nanti di hari Senin di kelas 5 jam ke-6 dan ke-7 saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Saya akan melihat di mana Ibu mengajar dan mencatat hal apa yang nanti akan menjadi catatan supaya Ibu jadi menjadi lebih baik lagi dalam acara Ibu. Tegang ya Bu ya, santai saja mengajar seperti biasanya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi tidak hanya sekarang aja, nanti setelah Ibu mengajar di kelas, saya akan observasi dan nanti saya akan melakukan pasca observasi. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu?
yang saya dapatkan itu saya mendapatkan gambaran strategi apa nanti yang akan saya gunakan, kemudian media apa yang akan saya gunakan juga. Itu sudah akan saya persiapkan dari sekarang, Bu. Saya memiliki gambaran persiapan ini dari percakapan yang telah kita lakukan hari ini. Baik Bu Lisa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dengan saya. Kita sudah melakukan percakapan. Nanti sampai berjumpa lagi di hari Senin ya Bu ya. Kita akan melakukan observasi kegiatan observasi di kelas. Itu Bu, sampai berjumpa di hari Senin ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ gerak hewan dan manusia. Gerak adalah perpindahan tubuh atau organ tubuh makhluk hidup yang disebabkan oleh respons atau rangsangan dari dalam maupun dari luar makhluk tersebut. Setiap makhluk hidup yang hidup pasti melakukan gerakan, tidak terkecuali manusia dan hewan. Gerakan manusia dan hewan umumnya terlihat jelas, yaitu berupa berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Oke, terima kasih Najwa. Di sini Ibu mau bertanya, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Salah satunya, ada yang tahu nggak? Apa? Bisa bergerak. Bisa bergerak. Yang lainnya? Saya Apa? bisa berpindah tempat. Oke, boleh. Siapa lagi yang mau menjawab? Siapa? Ayo. Siapa? Perhatian dong, jangan nama siapa? Bisa bernafas. Oke, bisa bernafas. Nah, benar nggak? Ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah benar apa yang disebutkan, yaitu bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berpindah tempat. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu apa itu bergerak? Apa bergerak itu? Ayo yang lain, jangan yang ini aja, yang lain ayo. Siapa yang bisa? Oke, apa nak? Berpindah tempat. Oke, berpindah tempat. Nah, bergerak itu adalah, nah, Ibu mau mencontohkan. Nah, kalau seperti ini, Ibu sedang apa itu? Bergerak. Bergerak. Jadi, bergerak itu adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Apa tadi bergerak? Atau merubah posisi, baik sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Oke, itulah dari sini ke sini. Nah, itu namanya berpindah tempat. Dari situ ke sini. Lalu di sini Ibu mau menjelaskan tentang organ gerak manusia. Ada yang tahu organ gerak manusia itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Oke, apa saja sila? Oke, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, organ gerak aktif itu yang seperti apa? Contohnya apa? Apa? Yang pasif tadi apa? Yang Ibu katanya pasif. Yang pasif itu apa? Contohnya? Ayo. Ayo. Oke, benar. Yang keras suaranya. Nggak usah malu-malu. Contoh organ gerak pasif itu adalah tulang. Apa contoh organ gerak pasif? Tulang. Kalau contoh organ gerak aktif adalah otot. Nah, di sini ada contohnya. Di
tidak bisa bergerak tanpa otot. Tetapi otot bisa mempunyai kemampuan untuk menggerakkan tulang. Sampai sini paham? Pada posisinya itu nak, alat gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak atas dan alat gerak bawah. Sudah paham? Sudah. Kok ibu lihat sepertinya kalian agak kurang bersemangat. Kita ice breaking, tangan diputar-putar dulu. Kan kalau tangan diputar-putar termasuk apa ini? Gerak apa ini? Otot. Ayo, 1, berdiri dong biar semangat. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu tentang organ gerak pada hewan. Tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Invertebrata dan vertebrata. Aku mau tanya, invertebrata itu hewan apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pinter, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau yang vertebrata, Dia punya tulang hewan yang belakang. memiliki tulang belakang. Ada yang bisa menyebutkan contohnya hewan invertebrata? Oke? Siput, cacing, dan belalang. Oke, siput, cacing, dan belalang. Ibu mau bertanya, kalau siput itu bergerak menggunakan apanya? Menggunakan otot Perut. Lalu kalau yang hewan vertebrata, contohnya apa? Katak. Kodok. Lalu boleh. Dia, ibu mau bertanya, kalau hewan vertebrata tadi, hewan apa? Hewan yang memiliki tulang Oke. belakang. Contoh hewannya hewan apa? Kelinci. Kelinci itu bergerak menggunakan apa? Kaki. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita mau permainan terlebih dahulu. Diputar-putar, kita mau bermain putar-putar. Ya. Oke, ini ke hewan apa namanya? Belalang. Hewan Belalang. belalang. Belalang itu bergerak menggunakan apa? Menggunakan kaki dan sayap. Pinter. Kasih tepuk dulu untuk Sila. Tepuk mantapnya. Tepuk mantap. Mantap. Sekali aja. Lalu ibu mau Riko yang maju. Diputar. Oke. Di hewan apa ini? Hewan apa? Hewan siput itu termasuk hewan apa? Invertebrata. Dia bergeraknya menggunakan apa, Riko? Otot perut. Kasih tepuk tangan untuk Riko. Lalu ibu mau yang maju, yang ibu lihat jarang berbicara nih, yang mau ibu panggil yang mau ibu panggil Fatma. Diputar. Oke. Di hewan apa ini? Cacing. Hewan apa, Nak? Hewan cacing. Cacing itu termasuk hewan apa?
invertebrata. Hewan apa invertebrata itu? Oke, yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi dia bergerak menggunakan apa, Nak? Perut. Oke, boleh duduk. Sudah ya, Ibu rasa sudah ya. Apa ada yang ingin mencoba lagi? Ibu kasih satu kesempatan lagi, yang ingin mencoba boleh maju. Ibu mau contoh cara berjalannya seperti apa? Lalu termasuk hewan apa? Bergeraknya menggunakan apa? 1, 2, 3. Oke. Hewan apa? Seperti apa sih itu berjalan? Coba kayak mana sih itu berjalan? Ibu kasih ya Bu ya. Yaudah, boleh ganti. Oh, oke. Di hewan katak. Hewan apa? Seperti apa hewan katak berjalan? Oke. Hewan katak ini termasuk hewan apa? Hewan vertebrata. Oke. Dia bergerak menggunakan apa? Otot kaki. Oke. Boleh duduk. Kasih applause yang banyak untuk Najwa. Ini sudah paham semua tentang organ gerak manusia dan hewan? Sudah. Oke, Ibu mau bagi kelompok, ada tugas kelompok untuk kalian. Berdiri semua. Sudah, copok yang penting. 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar mencari teman. Berapa yang bilang-bilang? Berputar-putar mencari teman. Jangan malu bertambahan perempuan. Aku pasangin sama kepada duanya bahaya. Kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya adalah menggambar hewan invertebrata. Apa tugasnya? Kelompok 3 dan 4 menggambar hewan vertebrata. Apa tugasnya? Invertebrata kan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 dan 4 hewan apa? Vertebrata. Oke. Ayo, boleh digambar sekarang? Kalau sudah selesai, Ibu mau kelompok 2 maju mempresentasikan hasil gambarannya. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menggambar hewan invertebrata yang bernama kupu-kupu. Kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang. Dia bergerak menggunakan sayap kanan dan sayap kiri. Sudah. Oke, terima kasih ya. Tepuk masyarakat. Oke. Lalu kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok 1 ya? Oke, boleh masuk kelompok 1. Presentasikan hasil. Silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Iya, langsung. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Saya
menggunakan sirip. Oke, boleh duduk. Oke, terima kasih. 2, 3. Oke, lanjut, lanjut. Lanjut. Ayo terus ya. Langsung lanjut. Menjulang tinggi. Menjulang tinggi. Ayo. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Ibu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Lisa hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Bu Lisa, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lisa terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Bu Lisa, bagaimana perasaan Bu Lisa terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena menurut saya ini baru pertama ya Bu, awalnya saya merasa tegang, takut, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dengan lancar. Berarti berjalan dengan lancar ya Bu? Iya Ibu. Iya. Bisa diceritakan kembali Bu Lisa, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Iya Bu, mungkin kalau tahapannya tentunya saya membuat kerangka pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks hasil laporan observasi. Sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman, menulis kata kalimat yang ada pada teks hasil laporan observasi. Begitu Ibu. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau tidak dilakukan di dalam kelas? Menurut saya itu sudah berjalan dengan baik ya Bu, namun memang masih ada kekurangan. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sudah sesuai ya Bu, tapi ada kekurangan. Iya, masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering saya temukan itu Ibu, kadang masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan. Kadang ada yang tidak aktif siswanya seperti itu, lebih pasif. Jadi itulah hambatannya Ibu. Baik, jadi seperti yang Ibu ceritakan tadi, masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira menurut Ibu Lisa nih, kenapa hal itu bisa terjadi Bu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Mungkin karena pembagian kelompok sih Bu, dalam jumlahnya terlalu banyak. Saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak seharusnya Ibu. Misalnya itu saya lagi membagi kelompok berdasarkan gaya pembelajaran. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik agar anak lebih nyaman. Saya akan tanyakan kepada anak
agar saya bisa menyelesaikan dengan gaya pembelajaran itu. Baik Bu, jadi itu rencana untuk ke depan Ibu ya. Ya, Ibu. Baik, mungkin Ibu akan menggunakan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Mudah-mudahan ya Bu ya, rencana yang Ibu rencanakan tersebut akan terrealisasi dengan baik. Dan kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang seperti Ibu sampaikan tadi? Mungkin waktunya itu belum bisa serta mengikutan Ibu, tapi insya Allah akan saya lakukan seperti itu. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti kira-kira sudah mau tahu masuk ajaran baru lagi ya. Iya. Sesuaikan lagi. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti akan berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Anak-anak menjadi lebih aktif lagi dengan metode atau gaya belajar yang Ibu rencanakan tadi. Baiklah Ibu, sebelumnya saya mengucapkan